Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Suci, sebagai moderator, Jaini sebagai presentator pertama, dan Windy sebagai presentator kedua. Kali ini kami ingin mempresentasikan pengertian Ma'rifah al-Mabdah. Apa itu Ma'rifah al-Mabdah? Ma'rifah al-Mabdah yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak atau wajibul wujud. Dan mari kita simak sama-sama. A. Mengenal Allah. 1. Ma'rifat al-Tauhid sebagai ma'rifatnya orang awam, yaitu ma'rifat yang diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara syahadat, tanpa disertai dengan argumentasi. Ma'rifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. 2. Ma'rifat al-Burhan wa al-Islat, yang merupakan ma'rifatnya mutakalimin dan filsuf atau metode akal budi, yaitu ma'rifatnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemikirannya dan pembuktian akal. Pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif, yang ma'rifatnya jenis kedua ini banyak dimiliki oleh kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang. Surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimislihi haza Qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dum li ba'di zahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. B. Pembahasan tentang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Zat sebagai firman Allah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Quran Surah At-Toha ayat 14. Ayat ini menyebutkan pribadinya atau zat Allah, seperti di kalimat, sembahlah aku, Allah, zat wajibul wujud, atau yang wajib adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan dengan zat yang lain. Sangat berbeda dengan manusia yang membutuhkan Allah untuk bisa hidup. Adanya alam malaikat, jin, dan manusia itu tercipta karena adanya akibat dari adanya zat Allah. Semua ada karena zat yang maha qadim. Sifat dan af'al Allah. Sifat sebagai sang khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tentunya tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Mengenal sifat-sifat Allah dapat meningkatkan keimanan kita. Seseorang yang mengaku mengenal dan meyakini Allah itu ada, namun ia tidak mengenal sifat Allah, maka ia perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Af'al Allah adalah perbuatan Allah, bahwa segala yang ada, yaitu alam semesta ini dan segala isinya, termasuk manusia, adalah af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya merupakan af'al Allah. Asma.
Asma adalah nama. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hasil kesimpulan materi tersebut adalah kita yang telah mengenal dan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya apabila kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata demi mengharapkan keridhoannya. Salah satu tanda bagi orang yang bermakrifat kepada Allah adalah bahwa ia senantiasa bersandar dan berserah diri kepada Allah semata. Apapun yang telah dan akan terjadi pada dirinya selalu diterima dengan baik. Apabila ia diberi kenikmatan, ia bersyukur. Sedangkan apabila ia mendapatkan musibah, ia terima dengan sabar. Selain itu, orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyombongkan diri. Sebagai makhluk yang lemah dan tanpa daya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan izinnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.